Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video mata kuliah ekonomi makro ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang ruang lingkup dan sejarah makro. Pengertian ekonomi makro itu sendiri adalah suatu ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Studi ekonomi makro secara khusus belajar tentang hal-hal yang berhubungan dengan ekonomi, tetapi juga skala yang lebih besar secara menyeluruh. Oleh karena itu, ekonomi makro kerap dipakai sebagai salah satu instrumen dalam proses analisa dan perancangan rangkaian target kebijakan yang berhubungan dengan inflasi, tenaga kerja, pertumbuhan ekonomi, serta keseimbangan neraca pembayaran secara berkelanjutan. Ruang lingkup ekonomi makro dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Hal ini karena ekonomi makro memiliki cangkupan yang cukup luas dan lengkap seperti dalam proses menghasilkan produk, baik itu dalam bentuk barang maupun jasa. Dalam hal ini ada sejumlah pos pengeluaran seperti beberapa poin sebagai berikut. Yang pertama itu ada pengeluaran perusahaan atau investasi, yang kedua ada pengeluaran pemerintah, yang ketiga ada ekspor dan juga impor, yang keempat pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk konsumsi. Yang kedua ada kebijakan pemerintah. Persoalan inflasi dan juga pengangguran memang tak bisa lepas dari perekonomian dalam suatu negara. Pemerintah juga telah melakukan berbagai macam upaya untuk bisa menanggulangi dua masalah tersebut, baik melalui ujian kebijakan fiskal maupun moneter, di mana kebijakan fiskal merupakan seperangkat langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk bisa mengubah jumlah serta struktur pajak. Tujuan adanya kebijakan fiskal ini adalah untuk bisa mempengaruhi kegiatan ekonomi negara dan juga masyarakat. Sedangkan untuk kebijakan moneter adalah seperangkat kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah dengan tujuan berupa pengaruh terhadap seberapa banyak jumlah uang yang beredar di tengah masyarakat di dalam ruang lingkup perekonomian tersebut. Dan yang ketiga, ada pengeluaran menyeluruh yang bisa juga disebut sebagai pengeluaran agregat, di mana ketika pengeluaran tersebut tidak bisa mencapai tingkat ideal akan dapat mengakibatkan adanya masalah dalam perekonomian. Ketika berwujud kesempatan kerja juga bisa membantu mengawasi laju inflasi. Oleh karena itu, secara ideal pengeluaran agregat bisa berada di tingkat yang dibutuhkan. Yang berikutnya ada tujuan ekonomi makro. Yang pertama ada membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu kebijakan yang dihasilkan dalam ekonomi makro adalah untuk membantu mengatur terciptanya lapangan kerja, yang artinya negara dapat meminimalisir terhadap permasalahan pengangguran. Yang kedua, meningkatkan produksi dalam negeri meningkat. Banyak atau sedikitnya kapasitas produksi pada suatu negara juga tergantung pada tinggi rendahnya jumlah investasi yang dapat masuk ke dalam negeri tersebut. Lalu, untuk investasi sendiri juga bergantung terhadap tingkat tabungan dalam negeri. Sedangkan tabungan dalam negeri tergantung dari adanya penghasilan masyarakat serta tingkat suku bunga. Oleh karena itu, agar bisa meningkatkan kemampuan produksi dalam suatu negara, juga bisa dilakukan dengan meningkatkan penghasilan yang dimiliki oleh masyarakat dalam negeri tersebut. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga yaitu membantu menstabilkan kondisi ekonomi. Stabilitas ekonomi pada suatu negara meliputi beberapa aspek, mulai dari kestabilan harga barang, lapangan pekerjaan, dan juga tingkat pendapatan yang dimiliki masyarakat. Adanya penerapan kebijakan ekonomi makro bisa membantu kestabilan harga barang dan ketersediaan lapangan pekerjaan. Hal tersebut pada akhirnya akan bisa memberikan dampak yang cukup baik bagi suatu negara. Yang keempat, membantu menjadikan neraca pembayaran seimbang. Adanya transaksi perdagangan dengan negara lain juga dapat berpengaruh terhadap kondisi ekonomi yang ada di negara tersebut. Oleh karena itu, kondisi neraca pembayaran juga harus seimbang, di mana beberapa komponen neraca pembayaran yang begitu penting adalah seperti lalu lintas moneter, transaksi yang bisa berjalan, dan juga neraca perdagangan. Dan yang terakhir, menjadikan pendapatan penduduk lebih merata. Pembagian pendapatan penduduk secara merata
bisa terjadi dengan adanya pemerataan hasil olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Meratanya pendapatan tersebut diharapkan bisa membantu meningkatkan ekonomi atau daya beli masyarakat. Dengan begitu, kehidupan yang seimbang dan juga damai tanpa ada kerusuhan bisa terwujud lebih mudah. Yang berikutnya ada kebijakan ekonomi makro. Studi ekonomi makro juga berhubungan dengan inflasi dan deflasi, tingkat pengangguran, serta ketersediaan lapangan pekerjaan. Dalam prakteknya, ekonomi makro juga memiliki beberapa kebijakan. Yang pertama, ada kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang mengatur tentang pemasukan dan pengeluaran suatu negara. Pemasukan suatu negara bisa didapatkan dari adanya pajak yang dibayarkan oleh setiap warga negaranya. Tak hanya itu saja, pendapatan negara juga bisa didapatkan adanya pembayaran non-pajak seperti lelang, denda, adanya pemberian dari negara lain, dan juga gratifikasi. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Adanya kebijakan moneter juga menjadi pembeda antara ekonomi makro dan ekonomi mikro. Dalam kebijakan moneter memiliki fungsi sebagai alat pengukur seberapa banyak dana yang telah dikeluarkan melalui bank sentral di suatu negara. Semakin banyak perputaran uang yang terjadi, maka akan semakin berpengaruh terhadap tingkat inflasi. Pada akhirnya, hal tersebut bisa membantu meningkatkan harga suatu produk, namun sebaliknya, ketika perputaran uang semakin sedikit, maka harga suatu produk juga akan semakin murah. Hal inilah yang kerap disebut dengan deflasi, yang dimana adanya kebijakan moneter bisa turut berperan penting dalam kehidupan masyarakat untuk bisa menjaga laju pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dan yang ketiga, ada kebijakan segi penawaran yang bisa digunakan untuk menyeimbangkan neraca keuangan pada suatu perusahaan maupun negara. Tak bisa dipungkiri jika saat ini perusahaan membutuhkan ahli dalam ilmu ekonomi karena semua proses pengelolaan keuangan, khususnya dalam sektor produksi, bisa dikurangi seminimal mungkin. Berikutnya, permasalahan ekonomi makro di Indonesia. Yang pertama, adanya pertumbuhan ekonomi yang terganggu. Permasalahan ekonomi makro juga bisa berdampak pada kalangan bisnis, pengusaha maupun produksi. Misalnya seperti pabrik besar, perusahaan hingga usaha bisnis lainnya. Ketika hal tersebut terjadi bisa menyebabkan suatu perusahaan akan mengalami kesulitan hingga terjadi sebuah kebangkrutan, bahkan paling parahnya hingga mengganggu pertumbuhan ekonomi. Ketika pertumbuhan ekonomi terganggu, tentunya juga akan menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap sektor perekonomian lainnya. Yang kedua, angka pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Permasalahan ekonomi makro yang mungkin saja sulit untuk dihindari adalah semakin tingginya angka pengangguran. Hal tersebut bisa terjadi karena adanya perusahaan yang tak bisa bertahan di tengah persaingan yang ada hingga harus melakukan tindakan PHK karyawan untuk mempertahankan perusahaan tersebut. Salah satu penyebab kebangkrutan sebuah perusahaan atau usaha bisnis adalah karena perusahaan tersebut melakukan proses penjualan produk yang ditunjukkan kepada kalangan menengah ke bawah. Yang ketiga, adanya nilai tukar. Adanya hutang ke luar negeri juga akan bisa menimbulkan permasalahan ekonomi makro seperti krisis nilai tukar. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap devisa negara. Perlu diketahui juga jika devisa negara adalah salah satu sektor yang bisa menempatkan dampak buruknya. Selain itu, dampak tersebut juga akan dirasakan oleh para investor maupun perusahaan yang memiliki kerjasama dengan perusahaan luar negeri atau menjalankan ekspor-impor penjualan. Dan yang terakhir, adanya inflasi. Adanya inflasi yang tinggi pada negara ini juga akan bisa memberikan pengaruh yang cukup tinggi terhadap hutang luar negeri yang juga bisa mempengaruhi dunia perbankan yang ada di Indonesia. Sedangkan bentuk kesulitan yang terbilang paling terasa adalah permasalahan likuiditas. Dampaknya adalah adanya kemacetan pada sektor yang dikarenakan adanya beban hutang negara yang cukup besar. Berikutnya, sejarah makro. Konsep makroekonomi sudah sejak lama menjadi fokus ilmu. Namun pada abad ke-20 dan ke-21, ilmu ini mulai memperhatikan pada pertumbuhan, perdagangan, pengangguran, dan harga.
Dalam ekonomi modern, ekonom asal Inggris John Maynard Keynes menerbitkan The General Theory of Employment, Interest, dan Money pada 1936. Keynes menjelaskan dampak dari Great Depression, yaitu ketika barang tidak terjual dan pekerja menganggur. Keynes juga menjelaskan teori mengapa pasar mungkin tidak jelas, yang akan berkembang kemudian di abad ke-20 menjadi sekelompok aliran pemikiran makroekonomi yang dikenal sebagai ekonomi Keynesian atau Keynesianisme atau teori Keynesian. Sebelum teori Keynes, para ekonom tidak membedakan antara mikro dan makro. Dan yang terakhir, kesimpulan. Ekonomi ialah cara-cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya untuk memanfaatkan sumber-sumber yang terbatas untuk menghasilkan barang atau jasa untuk dikonsumsi oleh masyarakat untuk masa sekarang dan masa yang akan datang, yang di dalamnya terdapat pengeluaran dan penagihan di mana sektor industri melekat di atasnya.